وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita melanjutkan kembali pengajian kita yang pekan lalu. Mohon maaf, qadarullah saya sakit dan alhamdulillah sekarang Allah sudah menganugerahkan kesehatan kembali, dan mudah-mudahan Allah jaga kaum muslimin dari penyakit, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan amal soleh bagi mereka yang sehat. Jadi sebagai kesyukuran kepada Allah, Allah kasih sehat itu supaya semakin giat amal soleh gitu. Dan bagi mereka yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala gugurkan dengan perantara sakit itu dosa-dosanya. Malam hari ini kita melanjutkan pembahasan bab tarkil jahar bi bismillahirrahmanirrahim, bab tentang meninggalkan mengeraskan bacaan basmalah, bacaan bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. Jadi mulai dari penamaan bab, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah itu sudah menegaskan bahwasanya yang dipilih di dalam amal dalam amalan keseharian salat itu adalah tidak mengeraskan bacaan basmalah. Hal ini kenapa kok demikian? Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi beliau mazhabnya Hambali. Beliau bermazhab Hambali. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwasanya basmalah tidak dibaca nyaring, tidak dibaca keras. Nah, ini pada pertemuan yang sebelumnya ketika kita sudah membahas sifat salat Nabi, kita sudah membahas permasalahan ini sebelumnya. Dan kemarin alhamdulillah teman-teman sudah mendapatkan buku saya ya. Nah, ini kita mengulang kembali, review kembali tentang permasalahan ini secara lebih khusus. Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan dalil bagi pendapat madhabnya ini bahwasanya basmalah itu tidak dijaharkan di dalam salat. Qala Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu an, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar, wa Umar, kemudian Umar radhiyallahu anhuma, kanu, mereka semua itu yaftatihuna shalah, membuka salatnya, memulai salatnya itu bilhamdulillahi rabbil alamin, memulai salatnya itu dengan surah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini hadis yang muttafaqun alaih itu di sini, yang disepakati oleh Imam Bukhari dengan Imam Muslim kesahihannya sampai di sini. Jadi kemarin kan kita sudah menyampaikan bahwasanya kitab Umdatul Ahkam ini penyusunnya yaitu Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi berupaya untuk membawakan hadis-hadis yang sudah disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tetapi sudah saya sampaikan, terkadang Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi juga membawakan riwayat-riwayat sahih, baik itu Imam Bukhari menyendiri dalam pensahihannya atau Imam Muslim juga menyendiri dalam pensahihannya, terkadang gitu kan. Tetapi secara umum beliau membawakan yang muttafaq alaih. Sampai di sini Al-Hafidh Abdul Ghani membawa yang muttafaq alaih, itu sampai pada lafaz mereka memulai salatnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, apakah riwayat ini gitu kan? Apakah riwayat ini menunjukkan makna bahwasanya
Bismillah itu tidak dikeraskan gitu kan. Untuk riwayat ini saja belum cukup menunjukkan, belum cukup membuktikan kalau Bismillah itu tidak dikeraskan di dalam sholat, karena bunyi hadisnya tadi hanya menyatakan bahwasanya Nabi, Abu Bakar, kemudian Umar, mereka semua memulai sholatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Udah selesai sampai sini. Belum ada pernyataan mereka tidak menyaringkan, mereka tidak membacanya. Enggak ada pernyataan yang seperti itu di dalam riwayat ini. Oleh sebab itu Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan riwayat lain, yang mana riwayat ini bukan muttafaq alaih, untuk menjelaskan makna dari riwayat yang muttafaq alaih itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, shallaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Riwayat lain ada menyebutkan aku sholat bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, riwayat ini coba diperhatikan. Aku sholat bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman. Nggak ada nabinya di sini. Jadi yang paling pertama disebutkan di riwayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani ini adalah aku sholat bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Riwayat yang pertama nggak ada Utsmannya. Yang muttafaq alaih itu tidak ada Utsmannya. Yang ada Nabi, Abu Bakar dan Umar saja. Nah, falam asma' ahadan, aku belum pernah mendengar mereka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, bahwasanya apa? Basmalah itu di dalam sholat itu tidak dinyaringkan. Karena aku yang bermakmum di belakang 3 orang ini belum pernah dengar mereka mengucapkan Bismillah. Kalau belum pernah mendengarkan, maka ada kemungkinan dia dibaca dengan suara yang lirih. Nah, adapun riwayat yang ketiga di dalam bab ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, ini juga tidak muttafaqun alaih wali Muslim. Di dalam Sahih Muslim, shallaitu khalfan nabi. Nah, di sini baru disebutkan kembali Nabi. Shallaitu khalfan nabi, aku salat di belakang Nabi Muhammad. Wa Abi Bakar, dan di belakang Abu Bakar. Wa Umar, dan kemudian di belakang Umar. Wa Utsman, dan di belakang Utsman. Radhiyallahu anhum, fakanu yastaftihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Sama dengan riwayat muttafaqun alaih, mereka semuanya memulai salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Cuma di riwayat Imam Muslim ada tambahan, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Mereka tidak menzikirkan, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal maupun di akhir. Nah, riwayat yang ketiga ini kalau kita lihat kesesuaiannya dengan judul bab enggak sesuai. Karena judul bab tadi hanya menyatakan apa? Judul bab hanya menyatakan meninggalkan, menyaringkannya saja, menyuarakan, mengeraskan suaranya. Sementara riwayat ketiga, yaitu riwayat Imam Muslim ini yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, penyebutannya la yadhkurun, tidak mengucapkan. Ada penegasan di awal, di akhir pun tidak ditegaskan. Nah, yang demikian ini para ulama itu sudah banyak memberikan wujahat nazarnya. Nanti kalau antum lihat yang Syafi'i membela mati-matian madhabnya gitu. Yang Hambali ya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi termasuk yang Hambali, dia juga membela habis-habisan madhabnya. Kalau antum baca buku saya ini juga antum akan melihat nanti saya membela Syafi'i gitu loh. Ya mau diapakan? Masing-masing itu ada keterpengaruhan madhab, mau diapain? Kecenderungan seseorang kepada satu madhab tertentu, kepada pendapat ulama yang dicintainya, itu nggak bisa dihilangkan yang seperti itu. Hanya saja nanti kecintaan dia kepada
pendapat ulama tertentu, kecintaan dia terhadap pendapat ustadz tertentu, itu jangan sampai nanti membutakan dia kepada yang hak gitu loh. Membutakan yang kepada yang hak itu bagaimana? Kalau memang nanti ulama tersebut itu ada pendapatnya yang tidak memiliki dasar gitu kan. Sementara ada sudah yang jelas dari Nabi SAW, maka pegang yang dari Nabi SAW.